nomor register sengketa 039-SI-2 Romawi-2022 dan register sengketa 040-SI-2-2022 melawan termohon Sekretaris Daerah Kabupaten Blora segera dimulai. Majelis Komisioner memasuki ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Majelis Komisioner memasuki ruang sidang, hadirin kami mohon untuk berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Sidang adjudikasi sengketa informasi dengan pemohon atas nama Wiwit Prastowo dengan nomor register sengketa 024-S1-Romawi1-2022, nomor register sengketa 039-S1-Romawi 2-2022 dan nomor register sengketa 040-S Romawi 1-Romawi 2-2022 melawan termohon yakni Sekretaris Daerah Kabupaten Blora pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sebelum sidang dimulai, Panitera akan membacakan tata tertib persidangan. Silakan, Saudari Panitera. Tata tertib persidangan 1. Pemohon dan atau kuasanya, termohon dan atau kuasanya, saksi, ahli, dan pengunjung sidang wajib menempati tempat duduk yang telah disediakan dan menunjukkan sikap hormat kepada Majelis Komisioner. 2. Pemohon atau kuasanya, termohon atau kuasanya, saksi, dan ahli menyampaikan suatu barang bukti dalam persidangan kepada Majelis Komisioner dapat melalui panitera atau panitera pengganti yang ditugaskan. 3. Pengunjung sidang wajib bersikap tertib, tenang, dan sopan. 4. Pengunjung sidang dilarang membawa senjata atau benda lain yang dapat membahayakan jalannya persidangan. B. Melakukan perbuatan atau tingkah laku yang dapat mengganggu persidangan dan atau merendahkan kehormatan serta kewibawaan Majelis Komisioner. C. Merusak dan atau mengganggu fungsi sarana prasarana atau perlengkapan persidangan lainnya. D. Merendahkan martabat atau kehormatan Majelis Komisioner dan atau petugas Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. E. Menghina pemohon dan atau kuasanya, termohon dan atau kuasanya, saksi dan ahli. 5. Pemohon dan atau kuasanya, termohon dan atau kuasanya, saksi, ahli, dan atau pengunjung sidang agar menonaktifkan segala alat komunikasi dan alat elektronik lainnya agar tidak mengganggu jalannya persidangan. 6. Pelanggaran terhadap tata tertib yang telah disebutkan tadi merupakan penghinaan terhadap Komisi Informasi. 7. Barang siapa melakukan penghinaan terhadap Komisi Informasi setelah diperingatkan dengan patut atas perintah Ketua Majelis Komisioner dapat dikeluarkan dari ruang sidang. Pembacaan tata tertib selesai. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Panitera. Kita telah mendengar tata tertib persidangan. Demi lancar dan khidmatnya persidangan, hadirin semuanya diminta untuk mentaati tata tertib persidangan ini. Sebelumnya kami ingin menyampaikan wewenang Komisi Informasi terkait dengan penyelesaian sengketa informasi publik sesuai dengan pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik junto pasal 6 ayat 4 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi publik. A. Komisi Informasi bertugas menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan atau adjudikasi non-litigasi yang diajukan oleh setiap pemohon informasi publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. B. Berdasarkan tugas tersebut, Komisi Informasi memiliki wewenang 1. Memanggil dan atau mempertemukan para pihak yang bersengketa. 2. Meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh badan publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan sengketa informasi publik. 3. Meminta keterangan atau menghadirkan pejabat badan publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian sengketa informasi publik. 4.
mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam adjudikasi non-litigasi penyelesaian sengketa informasi publik. C. Dalam hal Komisi Informasi Kabupaten atau Kota belum terbentuk, kewenangan menyelesaikan sengketa informasi publik yang menyangkut badan publik tingkat kabupaten atau kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi. Sebagaimana hari ini Komisi Informasi Kabupaten Blora belum terbentuk sehingga ditangani oleh Komisi Informasi Jawa Tengah. Baik, sebelumnya saya mewakili semua pihak atau lembaga di Komisi Informasi ingin menyampaikan permohonan maaf karena ada satu kesalahan teknis awalnya, yakni bahwa pokok perkara 024 registrasi nomor 024/S1 Romawi 1 2022 itu ternyata sifat pokok perkara atau permohonan informasinya berbeda dengan pokok perkara register sengketa nomor 039 dan 040. Sehingga kami menyampaikan, meminta izin begitu jika disepakati bahwa untuk yang hari ini sidangnya hanya terkait dengan register sengketa 039 dan 040, sementara yang 024 nanti kita akan pisahkan dalam sidang yang berbeda. Demikian termohon bisa menerima nggih. Saudara Wid Prastowo gimana nih? Kira-kira bisa menerima? Siap menerima. Oke, baik. Terima kasih banyak termohon maupun pemohon, dan saya harapkan jaringannya baik nggih semoga hari ini sehingga Mas Prastowo, Mas Wiwit bisa mengikuti persidangan 039 dan 040 dengan lancar tanpa kendala suatu apa, dan semoga persidangan kita hari ini berkah. Baik, selanjutnya kami akan memeriksa identitas pemohon dan termohon. Apabila didampingi kuasa hukum, maka kuasa hukum kami persilakan maju ke depan, atau kalau tidak ya langsung saja untuk memperlihatkan surat kuasanya dan kartu advokatnya apabila ada. Monggo, dari termohon dulu. Nanti dari pemohon bisa memamerkan KTP-nya di kamera, nggih. Pak Slamet Setiono, nggih. Sudah berkali-kali kita ketemu kayaknya Pak, nggih. Lajeng Bu Dwiwati, Dwi Setiawati tidak hadir. Yang ada Ibu Sofia Cahyaningrum, terus satu lagi Pak. Oh, tetapi bukan kuasanya, nggih. Pak sinten asmane? Jadi Pak Dwi Edi Setiawan ini dari Denpas PMD, tetapi di sini tidak ada, nggih. Jadi nun sewu Pak sinten Pak Dwi Edi Setiawan bisa ke meja sana, nanti sewaktu-waktu dibutuhkan bisa berkoordinasi. Saya mau dicek juga. Monggo saya kembalikan. Ini surat kuasa dari Sekda, nggih. Sebentar biar dicek nomor registrasinya. Pak Wiwit bisa ditampilkan di kamera KTP-nya, Pak? Siap. Malah hilang, Mas. Tolong dicek, Mas. Sudah benar ya KTP-nya, nggih? Iya. Oke, Mas Wiwit Prastawa. Matur nuwun Mas Wiwit, ini Terima kasih. atas nama perorang, nggih. Baik, Mbak Dewi tadi yang surat kuasanya sudah ada. Sesuai nomor registrasinya, nggih. Yang nomor 039 dan 40, nggih. Yang nomor 024 surat kuasanya bisa disimpan dulu untuk persidangan berikutnya. Nah, sekarang monggo bisa ini
Nopo namanya, saya bacakan ringkasan permohonan dari pemohon nggih, yang terkait dengan 039 dan 040. Bahwa untuk register sengketa 039-S1-Romawi 2 kepada Camat Cepu dan nomor 040-S1-Romawi 2 2022 kepada Camat Sambong, pemohon mengajukan permohonan informasi yang sama mengenai salinan dalam bentuk soft file atas 1. Surat pengajuan permohonan izin Kepala Desa untuk pengisian perangkat se-Kecamatan Cepu. Surat permohonan izin Kepala Desa untuk pengisian perangkat desa se-Kecamatan Cepu. Se-Kecamatan Sambong. Yang tadi Cepu, yang ini Sambong. Yang berupa 1. Susunan keanggotaan tim pelaksana pengisian perangkat desa maksudnya. B. Dokumen keputusan Kepala Desa atas pembentukan tim pelaksana perangkat desa. C. Susunan rencana tugas tim pelaksana. D. Kajian formasi pengisian perangkat desa yang berisi maksud dan tujuan, daftar dasar pengisian, jumlah perangkat desa yang masih ada, jumlah kekosongan perangkat desa, rencana dan sumber pembiayaan perangkat desa, rincian dan sumber pembiayaan untuk penghasilan perangkat desa yang akan diisi. E. Peraturan desa mengenai susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa. Ini maksudnya untuk seluruh desa di Kecamatan Cepu dan Kecamatan Sambong ya, Pak Wid. Yang ketiga, dokumen berita acara hasil rapat pembentukan tim pelaksana pengisian perangkat desa, dan bahwa Camat Sambong menjawab permohonan pemohon tersebut dan menyampaikan pada pokoknya bahwa informasi yang diminta pemohon tidak berada dalam kewenangan kecamatan, melainkan berada di desa masing-masing. Sementara Camat Cepu tidak memberikan jawaban. Bahwa pemohon mengajukan keberatan kepada termohon, keberatan pada atasan PPID maksudnya mungkin ya, bahwa pemohon mengajukan surat permohonan penyelesaian sengketa informasi publik melalui email pada Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 14 Februari 2022 dan diterima di Sekretariat Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah pada tanggal yang sama. Nah, apakah Mas Wiwit sebagai pemohon ingin menambahkan keterangan perihal pokok permohonan seperti yang sudah dibacakan tadi, atau apakah ada yang perlu dilengkapi atau sudah cukup? Gimana? Silakan Mas Wiwit. Sudah cukup atas permohonan saya. Bisa diulang agak lebih keras? Cukup, Pak. Cukup jelas begitu nggih? Iya, jelas. Baik. Sekarang ini coba dari Mas Wiwit, alasannya apa ini dan tujuan permohonan informasinya bisa tolong dijelaskan. Terima kasih saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf, harusnya saya hari ini bisa hadir di kantor Komisi Informasi. Berhubung ada halangan saya nggak bisa hadir karena tadi waktu saya check-in boarding pass di stasiun Cepu dan itu ada persyaratan harus melakukan tes antigen dan saya cuma vaksin 2, jadi saya tidak bisa berangkat ke Semarang naik kereta Ambara Express. Setelah itu saya konsolidasi dengan Bu Dewi dan Mas Yoyo dan saya dapat solusi untuk melakukan sidang melalui virtual. Terima kasih atas waktunya, di mana atas adapun permohonan informasi saya tersebut itu saya gunakan sebagai sarana publikasi, sarana dokumentasi, transparansi, kontrol sosial, serta pengawasan peran serta masyarakat. Menimbang bahwa eksistensi masyarakat yang aktif merupakan salah satu kontrol sosial dalam mewujudkan good governance, pelayanan yang baik menjadi unsur penting untuk menciptakan hukum pada tempatnya. Mengingat bahwasanya mengacu pada peraturan Bupati nomor 37
tahun 2017 tentang ketentuan pelaksana peraturan daerah Kabupaten Blora mengganti nomor 6 tahun 2016 tentang perangkat desa. Di samping itu, apa menjadi permohonan informasi saya tidak termasuk yang dikecualikan. Jadi permohonan informasi saya tersebut saya gunakan sebagai pengawasan untuk sarana publik. Terima kasih. Baik, mungkin ini pertanyaan saya, mungkin Mas Wid menengarai atau menduga gitu kira-kira sehingga kemudian melakukan pengajuan permohonan informasi ini, misalnya menduga ada apa, misalnya dianggap akan ada yang curang atau ada yang tidak beres begitu. Terima kasih. Karena permohonan informasi saya tersebut sebelum dilaksanakan kegiatan pengisian perangkat desa, jadi untuk dugaan-dugaan tentang kecurangan saya tidak ada, tapi harapan saya ke depan saya ingin melihat apakah dari kepala desa atau pemerintah desa dalam proses melaksanakan peraturan daerah atau peraturan bupati bisa berjalan dengan baik. Karena sebelum diadakannya kegiatan pengisian perangkat desa ada beberapa aturan-aturan yang dimana kepala desa itu harus melakukan konsultasi kepada bupati, kepada camat atas nama bupati. Oke, artinya tidak menengarai atau tidak mencurigai karena akan ada kecurangan, melainkan lebih pada memastikan terjadi kepatuhan hukum, kira-kira begitu, nggih? Iya betul. Tapi apabila nanti ke depan apa yang saya mohonkan terjadi suatu ketidaksesuaian, maka saya akan menindaklanjuti lebih lanjut. Maksudnya pripun niku menindaklanjuti lebih Maksudnya lanjut? apabila nanti dari pihak kepala desa tidak melaksanakan apa yang menjadi perintah dari peraturan bupati ataupun dari peraturan daerah di Kabupaten Blora, maka saya akan istilahnya berarti kegiatan tersebut tidak sah atau tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Nggih, maksudnya menindaklanjuti lebih lanjut tadi gimana, bisa dijelaskan? Mungkin saya akan ke pengadilan tata usaha. Oke. Artinya kalau kemudian nanti dari proses pelaksanaannya ada yang dianggap tidak sesuai atau tidak dilaksanakan dengan baik, akan ada upaya-upaya hukum begitu atau mungkin upaya sosial yang lain untuk mencoba memperbaikinya, kira-kira begitu. Iya, betul seperti itu. Oke, baik. Nah, ada lagi yang mau disampaikan Mas Wiwit Mungkin selaku sudah cukup, pemohon? Pak. Baik. Cukup. Kalau gitu, monggo saudara termohon atau yang mewakilinya bisa langsung memberikan tanggapan. Misalnya kenapa tidak ditanggapi, terus apa betul suratnya sudah diterima, atau monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Waalaikumsalam warahmatullahi komisioner yang wabarakatuh. kami hormati, saudara kami Mas Wiwit yang kami hormati pula. Mohon izin kami dari kuasa hukum Sekretariat Daerah Blora dalam hal ini hanya bisa hadir 2 orang Pak, karena bagi tugas yang 2 orang sekarang di Kemenkumham juga terkait dengan konsultasi hukum. Jadi kami mohon izin hanya bisa hadir 2 orang. Terkait dengan permohonan Mas Wiwit, seingat saya waktu itu memang Camat Sambong yang memang aktif. Jadi Camat Cepu itu memang tidak pernah menghubungi kami, jadi kan tidak tahu perkembangan seperti apa. Cuma yang Camat Sambong pernah memang tanya ke saya, terkait dengan permohonan informasi seperti ini saya harus bagaimana Pak? Saya jawab bahwa apapun permohonannya, apakah lisan maupun tertulis, mau tidak mau harus dijawab. Itu satu. Nah, masalah substansi jawabannya, maka tolong diperhatikan, kalau memang data itu ada di kecamatan dan itu bukan rahasia, silakan diberikan. Tetapi kalau memang data itu tidak ada dalam penguasaan kecamatan, maka dijawab saja bahwa data itu tidak ada pada kami. Sehingga dalam arti kami ingin mengatakan bahwa itu salah alamat. Itu yang poin pertama yang ingin kami sampaikan. Kemudian poin kedua, bahwa terkait dengan pengisian perangkat desa sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, maka pengisian perangkat desa itu wewenang murni otonomi desa. Jadi pembentukan panitianya, penyusunan APBDes-nya, anggarannya itu ada di desa semua.
kecuali satu, yaitu izin pengisian prades, itu ada namanya permohonan dari desa kepada bupati melalui kecamatan. Nah, kalau memang yang dimohonkan itu adalah tadi yang saya sampaikan, maka kami sudah diskusi dengan PMJ. Monggo nanti kita selesaikan secara mediasi. Kalau memang yang dibutuhkan adalah data-data yang tidak dalam penguasaan kami tidak bisa berikan. Tetapi sepanjang satu surat pengajuan permohonan izin, kami bisa memberikan. Kemudian susunan rencana tugas, kajian formasi, dan perdes, kami bisa memberikan. Tetapi dua yang tidak bisa kami sampaikan adalah dokumen berita acara pembentukan itu murni ada di desa. Kemudian SK pembentukan tim pelaksana perangkat desa itu ada di desa. Sehingga ada dokumen-dokumen yang memang tidak kami bisa membantu untuk memberikannya. Tetapi ada sebagian dokumen yang akan kami bisa membantu untuk memberikannya. Jadi poinnya itu yang kami bisa sampaikan. Kalau memang nanti sepakat, monggo nanti kita selesaikan di mediasi. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokumen berita acara hasil rapat pembentukan tim pelaksana pengisian perangkat desa itu memang adanya hanya di desa, dan tidak dilaporkan atau diberikan tembusannya kepada camat ya, atau gitu Mas Wiwit ininya. Kemudian yang mana lagi Pak? Yang SK Kepala Desa tentang pembentukan tim pelaksana perangkat desa. Itu juga tidak ditembuskan ke kami. Tidak ditembuskan. Oke. Nah, tetap oke. Nah, yang lainnya yang selama itu ditembuskan kayak peraturan desa begitu mengenai susunan organisasi dan ketika kepala desa mengajukan permohonan pengajuan izin pengisian, maka dilampiri peraturan desa mengenai SOTK. Makanya itu artinya ada, ya. Terus rencana dan sumber pembiayaan itu dilampirkan. Ya. Kemudian rencana sumber pembiayaan, jumlah kekosongan, jumlah perangkat yang masih ada, dasar pengisian, maksud tujuan, sampai dengan kajian. Itu kami punya. Karena dilampirkan jadi satu. Tetapi yang satu susunan keanggotaan tim pelaksana itu sebenarnya bisa kami berikan karena persis bunyinya di Perda ada. Susunnya harus seperti A, B, C ada. Itu mungkin kami bisa berikan. Tetapi kalau sudah menunjuk personnya, itu ada di SK Kepala Desa. Sehingga kami tidak bisa memberikan. Monggo nanti Mas Wiwit bisa sampai ke desa saja. Kemudian termasuk rembuk desa, musdes, pembentukan timnya. Itu ada di desa. Oke. Baik, rasanya cukup jelas ya jawabannya termohon Mas Wiwit. Tapi pada prinsipnya informasi-informasi itu tidak termasuk informasi yang dikecualikan ya. Jadi kalau saya sih menyarankan segera kita mediasi, tapi mungkin ada yang mau disampaikan dulu oleh Ibu Ermi. Ya, pemohon Mas Wiwit bisa dengar saya? Siap dengar. Ya, untuk permohonan informasi, apakah yang pertama dilakukan adalah kepada PPID di kecamatan atau juga ke tingkat desa? Langsung kecamatan. Langsung ya. Pertimbangannya apa, Mas? Pertimbangannya karena mengacu pada peraturan daerah Perda nomor 37 2017 itu kan datanya ada di kecamatan bukan di desa. Oke, tadi yang dijelaskan oleh kuasa dari Sekda Kabupaten Blora itu kan ada beberapa dokumen yang tidak dikuasai oleh kecamatan karena itu yang menguasai adalah desa. Itu sudah cukup dipahami, Mas? Sudah cukup dipahami, nanti akan saya pelajari berlanjut pada perdanya. Baik, ya. Terima kasih Bu Ermi. Jadi sejauh ini kita lakukan proses mediasi dulu ya. Pak termohon tadi sudah sepakat, Mas Wiwit bisa sepakat kita masuk ke. Oke. Ya, siap ini. Baik, setelah kita mendengarkan jawaban lisan dari termohon dan kemudian sudah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk saling bertukar jawab begitu. Nah, kemudian kita sepakat mediasi, nanti mediatornya Ibu Ermi
Dengan demikian sidang saya nyatakan ditunda. Berdiri untuk majelis komisioner untuk akan meninggalkan ruang persidangan.